Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 3 dari SMA Negeri 15 Maluku Tengah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum de Broglie, tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. My name is Muhammad Rizal. Halo, nama saya Agung Mukadar. You can call me Agung. Hola, mi nombre es Emi Cheida Hole. Saya Nadia Horela. Nama saya Imam Bumbara. Wa ana Ismail Makatita. Enjoy to the video. Pada tahun 1923, seorang fisikawan Prancis, Louis de Broglie, mengusulkan bahwa semua partikel, tidak hanya foton, mempunyai dua sifat, yaitu gelombang dan partikel. De Broglie menghitung bahwa setiap partikel mempunyai panjang gelombang yang sama dengan konstanta Planck atau H, dibagi dengan momentum partikel atau P, atau bisa dilihat di sini, lambda sama dengan H per P. Dalam hal ini, lambda disebut sebagai panjang gelombang de Broglie. Beberapa partikel seperti elektron dan atom-atom mempunyai panjang gelombang de Broglie karena momentum suatu partikel bergantung pada laju dan masanya. Maka panjang gelombang de Broglie partikel tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan, yaitu lambda sama dengan per mv, di mana lambda adalah panjang gelombang partikel, m adalah massa partikel, dan v adalah laju partikel. Pikiran de Broglie tentang sifat gelombang yang dimiliki partikel tersebut berhasil dibuktikan oleh Davison dan Germer pada tahun 1927 melalui percobaannya dengan menggunakan elektron di dalam sebuah tabung hampa. Dalam percobaannya, Davison dan Germer mempercepat elektron dengan menggunakan medan listrik sebesar V sama dengan 54 volt, sehingga elektron mempunyai energi kinetik yang memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu energi kinetik sama dengan E kali V, kemudian 1/2 mv kuadrat sama dengan E kali V, kemudian 2M kali 1/2 mv kuadrat sama dengan 2 kali MeV, kemudian mv kuadrat sama dengan 2 kali MeV, dan mv sama dengan akar 2 kali MeV. Karena mv sama dengan P, maka panjang gelombang elektron tersebut adalah lambda sama dengan H per P sama dengan H per akar 2 kali MV. Untuk beda potensial, V sama dengan 54 volt, maka diperoleh panjang gelombang elektron sebesar 1,65 kali 10 pangkat 10 meter yang relatif sama dengan jarak antara atom-atom zat seperti emas, perak, dan nikel. Elektron-elektron yang dipengaruhi oleh medan listrik tersebut kemudian dijatuhkan pada lempengan logam tipis yang di belakangnya di samping film fotografi. Pola-pola inversi yang dihasilkan pada film potret tersebut diyakini dari adanya difraksi elektron ketika melalui celah sempit di antara atom-atom logam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partikel-partikel seperti elektron juga dapat berperilaku seperti gelombang. Meskipun partikel dapat berperilaku seperti gelombang, tetapi benda-benda yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan perilaku seperti gelombang. Hal ini karena gejala gelombang dan partikel dapat terjadi jika partikel mempunyai kecepatan yang begitu besar atau mendekati kecepatan cahaya. Sebagai contoh, sebuah bola-bola yang bergerak dengan laju 150 km per jam mempunyai panjang gelombang sekitar 1,1 kali 10 pangkat min 34. Dengan panjang gelombang tersebut tidak cukup bagi bola untuk menunjukkan perilaku sebagai gelombang. Berikut, saya akan menjelaskan tentang beberapa penerapan de Broglie dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh. Contoh pertama yaitu penggunaan mikroskop elektron. Konsep de Broglie membantu dalam memahami berkas elektron ini untuk berinteraksi dengan objek yang sangat kecil. Di samping kiri saya, ini adalah gambar mikroskop elektron. Jadi, penerapan de Broglie dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari mikroskop ini karena membantu kita untuk berinteraksi dan melihat objek atau partikel yang sangat kecil. Dua, penggunaan teknologi kuantum. Teknologi
teknologi kuantum banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Penggunaan teknologi kuantum ini untuk mengamankan data. Di samping kiri saya, ini adalah gambar proses pengamanan data melalui teknologi kuantum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum de Broglie adalah konsep penting dalam fisika kuantum. Ia membantu memahami sifat partikel dan gelombang, serta memiliki banyak aplikasi dalam teknologi. Memahami hukum de Broglie dapat membantu memahami lebih dalam tentang partikel dan gelombang fisika. Terima kasih telah menonton video kami tentang hukum de Broglie. Semoga bermanfaat. Maaf jika video kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita dulu yang pernah bersama. Saya Agun dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.